Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Bu. Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat kah? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Bu. Kabar baik. Alhamdulillah baik, Ibu Bu. gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Aduh, Ibu Bu seneng sehat, banget Bu? loh dengar kabar kalian. Alhamdulillah ya, walaupun kita masih berjauhan, kita masih belum bisa tatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa berkumpul bareng-bareng melalui Zoom meeting ini. Ibu merasa senang sekali dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di diskusi kita kali ini. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya, supaya kita makin akrab juga kan. Iya, Bu. Perkenalan dulu, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Sukmawati. Kalian bisa panggil Ibu Sukma saja. Nah, sekarang siapa nih yang mau memperkenalkan diri? Karena kan Ibu juga belum kenal kalian semua kan. Boleh? Halo, Bu Sukma. Halo, yang siapa ini? Perkenalkan, teman-teman. Nama saya Siti Rofiatus Saada. Teman-teman bisa panggil Siti atau Rofi. Salam kenal, teman-teman Oke. semua. Salam kenal Mbak Siti. Selanjutnya siapa lagi? Halo Ibu Sukma, Hai, dengan siapa? perkenalkan nama saya Siti Amalia, biasa dipanggil Lia. Halo Mbak Lia, selanjutnya. Halo, kalian. Halo, Bu Sukma. Halo, dengan siapa ini? Perkenalkan nama saya Dita, Dita Sapitri, biasa dipanggil Dita. Halo Mbak Dita. Lanjut lagi. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Saya Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Farah Umay. Saya biasa. Kamu kenapa ketawa? Gugup Bu. Oh, gugup. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nanti kan kita juga sama-sama sambil belajar. Yuk. Silahkan perkenalkan diri kamu. Ibu jadi ketawa tahu. Kalau dari namanya sih, namanya Farah Umaina. Bener nggak sih, Farah Umaina? Iya Bu. Bener ya. Halo Farah. Lanjut lagi deh, biar mempersingkat waktu juga kan. Siapa yang belum? Saya Bu. Ya, boleh. Halo teman-teman. Halo, siapa? Halo. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Amelia Arif. Saya biasa dipanggil Amel. Terima kasih. Ya, halo Salam Mel. kenal, Kak. Ya, ada lagi yang belum memperkenalkan diri? Saya Bu. Ya, boleh silahkan. Halo teman-teman, halo Ibu, perkenalkan nama saya Aulia Nahda, biasa dipanggil Nahda. Halo Nahda. Terima kasih. Ya, oh Halo, salam kenal, Kak Nahda. ya. Oh, ada yang baru join ya? Halo, yang baru join, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke teman-teman, mungkin tadi yang baru join belum bisa bergabung karena terkendala sinyal, nggak apa-apa, kita masih tunggu aja ya. Sebelumnya mungkin sebelum kegiatan kita dimulai, kita bisa baca doa dulu kali ya. Ada yang mau mimpin doanya? Ya Bu. Boleh, silahkan siapa? Saya Farah. Ya, boleh Mbak Farah, silahkan dipimpin doanya. Iya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pertemuan diskusi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita hari ini tuh diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Amin. Oke. Terima kasih Mbak Farah sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih tujuan kita berkumpul di Zoom meeting ini? Pasti kan sebenarnya kita sudah pernah melakukan mungkin sedikit apa namanya, kita mundur ke belakang. Kalian pasti kan udah pada tahu dong bimbingan konseling itu apa. Nah, sekarang yang mau saya tanya, kalian tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Ada yang bisa bantu jawab atau memberikan tanggapannya? Boleh Bu, saya coba. Oke, boleh Mbak Siti, silakan. Tapi kalau salah diperbaiki ya Bu. Iya, boleh. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik di dalam konseling, di dalam bimbingan konseling, yang mana bimbingan ini tentunya berfokus dalam membimbing individu atau klien dalam menyelesaikan masalah, namun memanfaatkan dinamika kelompok. Begitu Bu, bagaimana Bu? Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Siti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti. Betul sekali, bimbingan kelompok yang gimana kita mengetaskan suatu masalah atau topik-topik bahasan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya dalam teknik di dalam bimbingan kelompok ini ada namanya teknik sosiodrama. Ada yang bisa memberi pendapatnya tentang apa itu teknik sosiodrama? Ada siapa yang mau? Mbak Dita atau Mbak Amel? Atau siapapun boleh. Halo teman-teman, apa suara saya masih terdengar? Terdengar Bu, jelas Bu. Ya. Sosiodrama itu teknik bermain peran, bukan Bu? Ya, betul. Teknik sosiodrama itu kita di sini bermain peran seolah-olah kita sedang ada di kejadian tersebut. Terima kasih Mbak Siti. Nah, selanjutnya, oke baik. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang teknik sosiodrama? Tidak, Bu. Kalau misalnya tidak ada jawaban, berarti saya rasa sudah cukup paham ya dan mengerti. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita mulai teknik sosiodramanya, sekali lagi saya akan tekankan bahwa di setiap bimbingan kelompok atau konseling kelompok kita mendahulukan asas kerahasiaan ya teman-teman semua. Apakah teman-teman pasti kan sudah paham juga ya, karena beberapa kali mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan atau konseling kelompok. Nah, asas kerahasiaan ini harus kita tanamkan di diri kita masing-masing agar kita bisa saling menjaga rahasia dan semua topik obrolan kita hari ini ya. Apa bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Allah paham Bu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin kita akan lanjut ke tahap kegiatannya ya teman-teman. Di sini saya sudah ada sebentar. Sudah ada konsepnya. Nah, di sini akan dibutuhkan 4 peran ya. Nah, untuk perannya sendiri, sebentar saya akan bacakan. Jadi untuk konsepnya sendiri, pertama di sini ada suatu kelas yang gurunya itu memberikan tugas. Nah, tapi tugas itu kan seharusnya dikerjakan individu ya. Nah, tapi di sini terdapat murid yang karakternya itu ada yang sangat rajin, tapi dia itu tidak mau membagikan jawabannya ke
orang lain. Lalu murid yang kedua itu dia biasa-biasa aja, nggak terlalu, maksudnya tidak terlalu unggul untuk pelajarannya. Namun dia tidak pelit untuk memberikan jawabannya, tapi kadang jawabannya dia juga tidak bisa dipercaya oleh teman-temannya yang lain. Nah, yang siswa yang ketiga, dia ini pemalas dan suka mencontek. Nah, kira-kira uh, yang mau menjadi peran-peran tersebut boleh? Ada yang mau menjadi Bu, peran gurunya tersebut? siapa namanya, Bu? Oh ya, oke. Untuk nama-namanya supaya lebih mudah, nanti menggunakan nama kalian masing-masing, tapi untuk awalnya kita sebutnya Ibu Guru saja. Misalnya Mbak Siti menjadi guru, berarti gurunya nanti Ibu Siti. Nah, kalau misalnya yang siswa pertama, misalnya siapa, nanti siswa tersebut akan menjadi namanya tuh kalian sendiri gitu sih, supaya kalian juga lebih mudah kan untuk berkomunikasinya. Gimana? Apa mau saya tentukan saja namanya? Ditentukan saja, Bu, kayaknya namanya deh. Oke, baik. Ya udah ya, untuk gurunya mungkin namanya Ibu Tari saja ya. Terus Ibu Tari ya, Bu. siswa ya Ibu Tari ya. Jadi apa tokoh-tokohnya? Yang pertama itu Ibu Tari sebagai gurunya, lalu ada Risa. Nah, Risa ini sebagai anak yang pintar tadi, tapi dia pelit ya, teman-teman. Memberikan contekannya dia tidak mau. Nah, yang siswa kedua ini bernama Lili. Dia itu biasa-biasa aja, siswa yang tidak terlalu unggul, tapi dia apa namanya, maksudnya bisa tidak pelit untuk memberikan contekan. Nah, yang terakhir ini yang namanya Rina. Dia itu suka mencontek dan dia juga pemalas. Kira-kira ada yang mau tidak melakukan peran tersebut? Silahkan. Saya, Bu. Siapa saja? Mbak Siti boleh. Mbak Siti mau jadi apa? Saya coba jadi Bu Tari, Bu. Boleh, Bu? Oke, boleh. Mbak Siti jadi Ibu Tari ya. Terus, Mbak Farah nih dia tunjuk tangan. Mbak Farah boleh? Mbak Farah mau jadi siapa? Di Rina, Bu, yang malas dan menyontek. Oke, sebentar ya. Oh, itu Mbak Farah banget itu. Oke, Mbak Farah banget ya. Emang Mbak Farah males? Mbak Farah menjadi Rina ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Saya Bu jadi Lili dah. Mbak Lulu menjadi Lili ya. Cocok sama namanya. Selanjutnya ada lagi yang mau? Siapa? Satu lagi menjadi Mbak Siti Amalila, Bu. Mbak Siti. Mau Mbak Tadi, Siti? tadi angkat tangan Mbak Siti Amalila. Oh, oke, baik. Mbak Siti Jadi berarti bersedia siapa, Bu? ya. Mbak Siti berarti menjadi Bu, maaf ini Sitinya ada 2, Bu. Gimana, Bu? oh ya Mbak Siti, maaf, Mbak Lia berarti ya, kan tadi dipanggilnya Lia. Oke, berarti di sini Mbak Lia menjadi Risa ya, anak yang pintar. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sangat mengapresiasi ketersediaan kalian. Saya ulangi kembali, di sini berarti yang akan menjadi Ibu Tari adalah Mbak Siti ya. Lalu untuk karakter Risa yang sebagai anak pintar akan diperankan oleh Mbak Lia. Lalu di sini ada Risa yang akan mohon maaf, Lili yang akan diperankan oleh Mbak Lulu ya sebagai siswa yang biasa-biasa saja tapi mau memberikan contekannya. Oke. Selanjutnya Mbak Rina yang akan diperankan oleh Mbak Farah. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mungkin bisa kita mulai ya teman-teman. Oke, saya akan membacakan kronologis awalnya. Nanti teman-teman silahkan melakukan diskusinya ya. Oke, di suatu kelas terdapat guru yang memberikan tugas mandiri ke siswanya yang
tugas tersebut harus dikerjakan secara mandiri. Kejadiannya di kelas, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Semangat pagi. Insya Allah, Bu. Masih semangat semua ya. Masih, Bu. Oke, Ibu punya kabar baik untuk anak-anak semua. Di pagi hari ini, Ibu tidak bisa berlama-lama di dalam kelas ini. Jadi nanti kalian bisa belajar secara mandiri. Nah, untuk materi-materi yang sudah Ibu kasih di pertemuan-pertemuan kemarin, silakan kalian baca, silakan kalian ulas. Semua sudah memiliki bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, bagi yang belum boleh ya, join sama temennya, boleh barengan sama temennya ya. Nah, kemudian setelah kalian mereview, membaca ulang materi-materi sebelumnya, kalian bisa membuka buku halaman 41. Nah, di situ ada apa tuh? Udah dibuka belum, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, halaman 41 itu apa isinya? Ada soal, Bu. Oke, jadi karena Ibu tidak bisa berlama-lama dalam kelas ini, pagi ini Ibu ada pertemuan, jadi Ibu berikan waktu kepada kalian untuk mengulas kembali pelajaran minggu lalu, dan setelah itu silahkan kalian kerjakan tugas individu kalian di halaman 41 ini. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Catatan penting buat kalian semua, silahkan kerjakan dengan kejujuran ya, karena hasil masing-masing itu lebih memuaskan dibandingkan hasil mencontek. Dan kalian harus bisa mengisi dengan semaksimal mungkin tanpa bekerja sama atau mencontek pada teman kalian. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat, Bu. Mengerti, Oke. Bu. Sekali lagi mohon maaf Ibu tidak bisa menemani kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak semua. Ya, Bu. Iri. Erin. Kenapa? Li. Kita ngerjain bareng yuk, Li. Ayo, kuilah. Ya. Nanti gue boleh. Apa? Nanti gue boleh lihat enggak? Kita bareng-bareng aja ngerjainnya. Ya, gue mau ke toilet dulu nih. Jadi nggak sempet ngerjain. Soalnya gue udah mules banget. Kalian aja ngerjain, nanti gue lihat, boleh nggak? Ya nggak bisa dong, kita ngerjain bareng aja. Iya, Lili ngerjain di sana tuh sama si Risa. Nanti Rina nyontek ya. Karena lihat, nanti kan Oke, sih. tuh, ya kan. Gurunya nggak bakal tahu kalau Rina nyontek sama Lili. Oke, nanti siapa namanya? Risa. Itu Risa tuh belajar bareng aja sama Lili. Ya, gak apa-apa kan. Ini mau toilet dulu nih, kebelet banget. Ya, Lili ya. Dadah, bye. Aku mau toilet dulu. Akhirnya Risa pun pergi ke toilet, sementara Rina dan Lili berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Tari. Setelah tugas itu selesai, Rina meminta jawaban kepada Risa, namun Risa tidak memberikannya. Lalu Rina pun marah-marah kepada Risa.
Risa, yuk kita kerjain yuk ini tugasnya dari Bu Tari. Ya udah yuk. Aku ada yang nggak ini nih, ada yang nggak aku paham. Nomor 3, ajarin dong. Iya, gampang. Sini kita kerjain bareng aja. Iya, nomor 3 nih, caranya gimana ya? Rumusnya aku lupa lagi. Kamu masih inget nggak? Masih kok, kita lihat-lihat di lembar Ya udah, kayaknya ada deh di halaman 38. coba aku cek dulu ya. Mm-mm. Oh iya, ada. Yuk kita kerjain yuk. Yuk. Halo teman-teman. Lili, bisa? Kamu udah ngerjain tugasnya dari Bu Tari? Udah dong. Ih, boleh lihat nggak? Soalnya aku belum ngerjain nih, tadi kelamaan di toilet. Maaf ya. Risa, boleh lihat nggak? Kamu kan Enggak. pinter. Nih. Ih, pelit banget sih kamu. Bagi-bagi lah. Maaf ya, aku ngerjain sendiri. Jadi kamu tanya yang lain aja. Ih, kamu pelit banget sih sama jawaban kamu. Terus kamu pengen dapat nilai sendiri gitu di kelas. Ya iyalah, orang aku mikir sendiri kok. Ih, ya ampun, kamu kok julid banget sih. Emangnya dia tahu Bu Tari tuh kalau aku nyontek sama kamu? Tahu, nanti aku bilangin. Ih, dasar, Risa pelit. Nah, pulangnya aku nggak mau main sama kamu pelit. Biarin aja. Lili dan Lili. Udah dong. Lili, boleh lihat nggak? Aku takut nggak dapet nilai ini. Soalnya tadi aku kelamaan di toiletnya. Asli, aku mules banget. Udah gitu ngantri, Li. Li, bagi dong, Li. Aku mau nyontek, Li, sama jawaban kamu. Nanti kalau aku nggak ngerjain, aku nggak dapet nilai dari Bu Tari. Ntar aku malah diomelin sama mama aku kalau nggak ngerjain tugas terus nggak dapet nilai. Ya udah nih, aku kasih tahu. Tapi lain kali ini ya kerjain sendiri ya. Oke, siap, Li. Aku lihat ya, Li. Oke. Makasih, Lili. Dasar, Risa Ya, pelit. sama-sama. Lili, nanti kita ketemuan bareng ya, jangan ajak Risa. Risa pelit soalnya. Males. Nggak boleh kayak gitu dong. Kan Risa juga teman kita. Ya biarin aja dia pelit. Dia masa pengen sukses sendiri sih, pengen dapat nilai bagus sendiri, nggak mau bagi-bagi. Gak kayak kamu kan baik ya sama aku. Ya udah, aku lihat ya. Oke. Yuk. Oke. Mengetahui Lili memberikan jawabannya kepada Rina, Risa pun marah-marah. Dia ngedumel kepada Lili. Kenapa dia memberikan tugas yang sudah dikerjakannya dia sendiri. Lalu Risa pun berinisiatif untuk melaporkan Rina ke Ibu Tari. Silahkan Risa dan Lili. Lili, aku kesel banget tahu sama si Rina. Tuh Dia kenapa? kan kerja mintanya nyontek doang. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita juga harus ini loh, nggak boleh pelit. Iya, tapi kan gue udah capek-capek mikir. Masa dia enak doang, tinggal enak doang nyontek. Ya sih, cuman ya kan dia teman kita juga, nggak boleh kayak gitu. Kitanya juga. Ya Atau enggak, nggak kan gue juga pengen tuh dia cepet bisa juga gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng, bukan cuma nyontek doang. Gitu. ya kenapa nggak kamu ini bilangin aja sama si Rinanya itu? Udah, tapi dia nggak mau, dia maunya nyontek aja. Aduh, susah gitu ya jadinya. Makanya kita laporin aja kali ya ke Bu ini, Bu Tapi Tati. jangan. Kesian kalau dilaporin nanti ya nggak dapat nilai lagi. Tapi gue pengen teman gue bisa gitu loh. Lu kalau dia kayak gitu terus kapan bisanya? Ya, kamu coba ini ajarin dia. Bilangin baik-baik ke dianya, jangan langsung dilaporin ke guru, kesian. Coba Udah coba kalau ngomong misalnya kayak gitu ke dia.
Coba kalau misalnya kamu di posisi dia gimana, ayo? Ya kasihan, tapi kan setidaknya kok udah ngebolehin, harusnya dia belajar dong di rumah. Atau kita juga pengen apa sih namanya? Kita juga ngajarin dia kok kalau dia mau belajar. Ya sih. Cuman kan kasihan aja kok dibilangin ke bu guru. Nanti dia nggak dapet nilai. Ya udah nggak apa-apa, Li. Soalnya biar dia nggak kecanduan nyontek. Kan Ya kalau udah kayak deh, begitu dia nyontek terus. ya udah deh, terserah kamu aja. Aku nggak ikutan ya. Aku udah ngomong sama kamu supaya nggak ini bilangin ke guru. Ya udah aku aja deh yang bilang ke Bu Tari. Ya Ya udah udah, lu. ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Halo Ibu Tari. Iya, ini dengan siapa? Maaf ya. Ibu, saya Risa. Risa. Oh iya, yang tadi pagi kelas sama ibu ya, Risa ya. Iya, Ibu. Kenapa Risa? Ini Bu, saya kurang suka sama teman saya. Si Rina nyontek terus ke saya, Bu. Bukan ke Oh, saya doang sih, kalau ke saya nggak boleh, dia malah ke Lili gitu. Kan Lili orangnya ngasih-ngasih aja. oh jadi ada teman yang mencontek gitu ya, Risa ya. Iya, Bu. Ah, Saya kan pengennya biar bisa semua kita ngerjain bareng-bareng, tapi dia ada aja halangannya, Bu, gitu, Bu. Risa udah ngasih tahu temennya belum biar nggak nyontek? Sudah, Bu. Oh ya sudah, nanti Risa sampaikan ke temannya, ke Rina ya, namanya Rina ya. Iya, Bu. Boleh nanti di chat ke ibu ya nama lengkapnya, sama kelas berapa. Nah nanti Rina di ibu tunggu di ruang guru setelah ibu rapat nanti setelah istirahat berarti ya. Nanti Risa bilang ke Rina untuk menghadap ke ibu boleh ya. Baik, Bu. Terus titip salam juga untuk teman-teman. Setelah jam ibu habis, semua buku harus sudah ada di meja ibu ya di kantor. Baik, Bu. Oke, terima kasih Risa. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengetahui laporan dari Risa tersebut, akhirnya Rina pun dipanggil ke ruang guru dan diberikan pemahaman serta sedikit sanksi oleh Ibu Tari. Oke, teman-teman, dramanya sudah selesai. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk peran yang sedikit kita mainkan ya. Mantap, semua keren. Keren semuanya. Semuanya sudah bagus dalam memberikan peran terbaiknya. Oke, sekali lagi Ibu apresiasi ya pada kalian. Oke, gimana nih perasaan para pemerannya nih? Ayo, siapa yang mau memberikan? Boleh? Siapa? Mbak Farah, tunjuk tangan. Silahkan. Saya, Bu, perasaan saya menjadi Rina jadi ketakutan. Emang sih, Bu, nyantai gitu kan, enak tinggal doang. Tapi tuh perasaan tuh pasti kayak was-was gitu. Karena pasti setiap kali nyontek itu pasti ada aja tuh orang-orang yang julid, yang kerjaannya ngelaporin ke guru atau ke dosen. Nah, di situ saya takut aja, Bu. Jadi saya di sini bisa ngambil pelajaran sih buat jangan jadi anak yang suka nyontek, terus jadi digabain sama teman-teman, jadi diaduin sama guru, sama dosen, dan gitu sih, Bu. Dan harus rajin juga, biar kita tuh bayar SPP tidak sia-sia. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Farah. Bagus sekali ya perasaan yang sudah diungkapkannya. Terus teman-teman yang lain nih, ada lagi yang mau memberikan perasaannya gimana sih setelah tahu atau misalnya setelah menyaksikan atau setelah berperan, ada yang mau nambahin lagi? Boleh? Boleh saya, Bu? Ya, boleh Mbak Siti, silahkan.
Sebagai Ibu Tari ya Bu, jika saya, Bu maaf Bu ini pakai bahasa formal atau informal ya Bu? Aduh. Supaya kita lebih akrab lagi, nggak apa-apa kok pakai bahasa informal juga nggak apa-apa. Senyamannya Itu kita tetap aja sopan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, sebagai Ibu Tari Bu, yang saya rasakan mungkin sebagai secara manusiawi kita pasti kesal ya Bu sama murid yang suka contek gitu ya Bu. Ya, Namun begitu untuk kepribadian seorang guru ya harus memahami bagaimana tingkatan-tingkatan pemahaman anak-anak. Jadi kan setiap anak didik punya eh, cara belajar masing-masing, kecepatannya gitu kan, dan daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin seorang guru bisa memahami. Makanya Bu Tari ini berupaya untuk memanggil siswi yang mencontek tersebut ke kantor, bukan untuk dikasih hukuman atau dikasih sanksi. Mungkin si guru bisa mengasih pengertian atau menanyakan bagaimana keadaan Mbak Farah ini yang berperan sebagai Rina ya. ya. Mungkin sebab musabab dia seperti itu tuh apa. Seperti itu Bu yang saya rasakan sebagai Ibu Tari. Langkah yang dia ambil sudah bagus, tidak memberikan sanksi langsung di depan anak-anak murid yang lain, melainkan dipanggil langsung ke dalam kelas. Seperti itu Bu, makasih. Mungkin yang lain boleh di-share perasaannya. Ya. Terima kasih Mbak Siti. Yang lain ada lagi, silahkan. Masih ada yang ingin mengemukakan perasaannya? Saya Bu, Ya, boleh Mbak Lulu. kan saya sebagai Lili ya Bu, jadi saya tuh serba salah gitu Bu, sama temen Maaf Mbak Lulu, suaranya putus-putus. Halo Mbak Lulu. Mungkin jaringannya Bu terputus Bu, dilanjutkan aja. Oke, baik. Ya, karena Mbak Lulunya jaringannya mungkin susah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin mengemukakan perasaannya, apa sih yang kalian akan lakukan jika kalian ada di posisi di dalam drama tersebut? Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa? Silahkan. Mbak Saya Amel boleh atau Bu. ya boleh Mbak Amel, silahkan Mbak Amel. Oke, baik Bu. Kalau menurut saya nggak akan mau jadi orang yang mencontek Bu. Kalau saya ada di kondisi seperti itu. Karena menurut saya mencontek pertama merugikan saya, terus kedua merugikan orang lain. Yang ketiga, jadi apa yang saya pelajari, yang guru telah jelaskan tidak bermanfaat untuk saya Bu kalau saya mencontek dan mengandalkan teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Jadi menurut Mbak Amel, perbuatan mencontek itu sangat tidak baik ya. Terus juga memang sangat merugikan kedua belah pihak. Kita yang mencontek juga rugi karena tidak dapat ilmu, yang dicontekkan juga rugi karena dia sia-sia saja mengerjakannya. Kalau misalnya memang mau mengerjakan bareng nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada lagi Iya, yang benar, mau Bu. memberikan uh, tanggapannya soal gimana sih apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya itu terjadi kepada kalian? Saya Bu, Boleh Mbak Siti. kalau saya di posisi sebagai yang diperankan oleh Kalia, mungkin memang posisinya dirugikan ya Kalia dan Kak Lulu, Mbak Lulu tadi sebagai Lili ya. Ya,
mungkin posisi kita berdua memang sebagai posisi yang dirugikan, dan yang akan saya lakukan adalah meninggalkan kelas tersebut. Posisinya dirugikan, Bu, karena memang mungkin hal itu tidak wajar terjadi. Berbagi nilai itu kan nggak enak ya, Bu. Jika di posisi tersebut, kita bisa memberitahu secara perlahan kepada siswi yang mencontoh tersebut. Mungkin dengan perkenalan, pendekatan gitu kan. Ada sebabnya dia melakukan hal itu. Kemudian jika saya di posisi sebagai Risa yang mencontek, Risa atau Rina, Bu? Maaf, Bu. Rina. Mungkin jika saya di posisi Rina, saya pasti mencari jawaban karena saya tidak mau tidak mendapat nilai gitu kan. Namun begitu, kalau ada teman yang melaporkan saya pada guru, ya sebisa mungkin saya menerimanya karena itu konsekuensi dari diri saya. Dan untuk jika saya di posisi Bu Tari, ya menurut saya hal yang dilakukan Bu Tari itu sudah tepat. Terima kasih, Bu. Boleh teman-teman yang lain mungkin? Ya, terima kasih Mbak Siti untuk tanggapannya. Ya, setuju dengan Mbak Siti kalau misalnya kita juga harus memberikan pengertian-pengertian juga nih kepada teman kita yang mencontek supaya dia mau berubah menjadi yang lebih baik. Nah, kalau misalnya kita juga akan menjadi pengajar, kita juga tidak boleh langsung menyalahkan si pencontek tersebut. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan supaya dia pun juga mengerti dan tidak melakukan hal itu lagi. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau misalnya diam berarti saya rasa sudah tidak ada yang mau menambahkan ya. Baik teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, kita akan lanjutkan. Nah, setelah kalian mengikuti teknik sosiodrama ini, apa sih yang kalian pikirkan tentang teknik sosiodrama dengan topik yang kita ambil ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin Mbak Aulia Nahda atau yang lain? Bu, Iya, silakan Farah. menurut saya sih Bu, pendapat saya sama aja kayak yang lain. Mungkin buat anak yang malas itu jangan langsung dihakimi, tapi coba ditanya dulu kenapa, sebabnya apa. Terus dikasih pemahaman juga kenapa dia harus kasih pemahaman biar dia tuh paham kalau jadi anak yang malas yang itu bakal dirinya sendiri. Pertama nggak dapat ilmu, kedua dapat dimusuhin sama teman-temannya, terus diaduin ke guru, dan sebagai guru mungkin bisa dikasih support ke anak tersebut, dikasih motivasi biar anak itu tuh punya semangat buat belajar, kayak gitu sih Bu kurang lebihnya. Baik, ya terima kasih Mbak Farah untuk tanggapannya. Ya memang betul, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, juga kita memang tidak boleh langsung menghakimi ya pelaku pencontek tersebut. Dan kalau misalnya kita menjadi guru juga betul, kita harus bisa membantu siswa tersebut yang memang bersifat malas atau dia suka mencontek untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan apa sih yang kalian pikirkan tentang teknik sosiodrama ini dengan topik yang kita bahas barusan? Ya, boleh Mbak Siti. Menurut saya tema yang malam ini kita ambil udah bagus, Bu. Jadi kita dengan teknik sosiodrama ini kita bisa tahu bagaimana cara penanganan keadaan yang dipraktek nanti. Kemudian kita juga bisa mengerti bagaimana penanganan guru, kemudian penanganan teman-teman, dan kita bisa mengantisipasi jika suatu saat nanti kita berada di posisi tersebut. Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Siti. Ya betul, pemikiran yang sangat bagus dari Mbak Siti bahwa kita jadi tahu cara-caranya untuk menangani siswa yang suka mencetak itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan tanggapannya atau pikiran-pikirannya, boleh, masih ditunggu. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Oke, nah dari teknik yang kita pelajari barusan dengan topik barusan, dampaknya itu yang kalian rasakan apa? Ada yang mau mencoba? Mbak Dita mungkin? Halo? Iya, halo Bu. Ya, masih terdengar suara saya kan? Terdengar Bu. Ya, boleh Mungkin ada Mbak yang Dita jaringannya lagi kurang baik Bu. baik, ya nggak apa-apa. Atau ada yang mau memberikan dampaknya apa sih yang kalian dapatkan dampak-dampaknya dari teknik sosiodrama ini? Kali ya Bu, tadi mau berpendapat Bu. Boleh. Mbak Lia silahkan kalau misalnya mau berpendapat. Atau Mbak Nahda atau Mbak Amel. Atau Mbak Dita. Silahkan. Nggak usah malu, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang namanya salah atau benar, karena kan kita saling berpendapat, bertukar pikiran. Boleh Bu, saya Bu. Oke. Boleh Mbak Siti lagi berarti. Silahkan Mbak Siti. Tapi bosan ya Bu ya. Teman-teman yang lain boleh kok. Iya boleh aja teman-teman yang lain. Masih pada semangat nggak ini atau udah pada ngantuk ya? Semangat Bu. Masih pada Semangat semangat Bu. kan? Menurut Semangat saya Bu. Bu, dari teknik sosiodrama yang kita praktekkan tadi, dampaknya kita bisa merasakan, teman-teman yang lain juga bisa merasakan di posisi dengan karakter yang unik di setiap masing-masing peran yang diperankan Bu. Kemudian kita juga bisa mengerti, oh ternyata posisi anak pintar yang dicontoh itu seperti apa perasaannya. Begitu Bu dampaknya. Kemudian kita juga bisa mengenal diri jika kita misalkan suatu saat kita mendapatkan teman yang seperti itu. Begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti. Cukup bagus ya opininya atau pemikiran-pemikirannya. Ya memang dampaknya itu juga dari belajar dengan menggunakan sosial drama ini, kita tuh jadi bisa mengetahui cara-caranya. Kita juga bisa berpikir bagaimana nanti kalau misalnya kita menjadi seorang guru atau nanti kita menghadapi teman yang seperti itu, apakah harus seperti apa gitu. Nah, apakah ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Iya, masih pada semangat kan? Kalau dari saya sih cukup, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, Mbak Farah. Siapa nih yang mau mengemukakannya? Ayo Mbak Dita Sepertinya tidak mungkin. ada Bu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, nggak apa-apa. Eh, lanjut lagi. Terima kasih ya untuk yang tadi sudah memberikan tanggapan-tanggapannya. Nah, mungkin ini kita sudah mau menuju penghujung kegiatan kita. Nah, ini setelah dari semua rangkaian kegiatan, apa sih yang kalian rasakan setelah melakukan teknik ini? Apakah kalian merasa sedih atau merasa senang atau seperti apa? Mungkin bisa kalian ungkapkan juga ya, supaya saya juga bisa tahu. Boleh ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Saya Kesel Bu. Bu sama yang suka nyontek Bu. Siapa? Iya Mbak benar Siti Bu. kesel. Oh, Mbak Amel juga kesel. Ya, semuanya pada kesel ya. Siapa lagi? Mending kalau misalnya nyonteknya dirubah lagi, Bu. Ini mah bener-bener di copy paste. Kesel banget dah pokoknya.
Iya ya, betul. Kadang mungkin kita mau memberikan kisi-kisinya saja, tapi malah semuanya di copy. Ya, ada lagi? Analis Bu. Tapi Bu kalau memang lagi mepet terus butuh jawaban, udah makasih banget deh Bu sama yang ngasih contekan. Tapi Selalu di tetap saja hati. ya. Ya, tapi tetap saja perbuatan mencontek itu tidak boleh dilakukan ya, teman-teman. Nah, ada lagi mungkin yang mau memberikan perasaan-perasaannya setelah melakukan teknik ini? Kalau dari saya sih ya Bu, Ya, jujur sih agak kesel juga sih kalau ada nyontek gitu ke saya, apalagi tuh tanpa dirubah sedikit pun gitu. Tapi dengan kondisi yang urgent, mungkin saya bakalan tidak mempermasalahkan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang masih ada waktu buat ngerjain, itu sih saya bakalan tegur juga sih Bu. Mungkin akan kasih tahu aja, ini kan maksudnya udah jadi tanggung jawabnya dia sebagai murid atau mahasiswa, jadi seharusnya dikerjain, kayak gitu. Karena percuma juga Bu, kalau kita udah kuliah terus kita nggak dapat ilmunya, apalagi kan kita kuliah tuh nggak murah ya Bu, bisa dibilang lumayan juga, kita bayar SPP juga, beli buku juga, kayak gitu-gitu sih Bu. Paling diingetin kayak gitu aja, biar dia kayak, oh iya benar juga ya, biar dia juga sadar gitu sih. baik. Terima kasih Mbak Farah sudah menyampaikan perasaannya. Ya, rata-rata dari kalian memang perasaannya kesal ya sama yang eh, melakukan kegiatan mencontek itu. Tapi apakah kalian merasa senang, happy, atau bagaimana nih setelah melakukan kegiatan ini? Pada happy nggak nih? Happy Bu, Senang happy Bu, Bu. senang banget Bu. Alhamdulillah kalau senang. Oke teman-teman, mungkin eh, karena hari ini kan topiknya itu apa namanya kegiatan mencontek ya, sekali lagi mungkin saya tekankan bahwa mencontek itu memang bukan perbuatan yang terpuji ya, walaupun semepet-mepetnya kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh dosen kah atau misalnya guru, semuanya tuh kalau misalnya tugas individu ya berarti silahkan kerjakannya masing-masing. Kalau tugasnya kelompok berarti ya memang kalian bisa berdiskusi gitu. Jangan kita mengandalkan orang lain juga. Mungkin sekian pertemuan dari kita. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah, Bu. Sepertinya cukup Bu. Ya, tidak Sudah cukup cukup. ya. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan sudah meluangkan waktu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, mungkin kita akan penutupan dengan membaca doa kali ya. Ada yang mau memimpin doanya lagi? Silahkan. Siapa yang Saya memimpin doa? boleh Bu. Boleh, boleh Mbak Nahda, silahkan. Oke teman-teman, Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita, untuk mengobati rasa kekesalan kita kepada si yang nyontek, lebih alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nahda. Sebelum kita akhiri, mungkin kita tepuk tangan dulu kali ya, rame-rame. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berhasil melakukan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Selamat siang. Semangatnya masih siang, tapi walaupun sekarang sudah malam. Tetap istirahat. Semangat pagi Bu, semangat pagi. Ya. Pagi.